Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, berwudu adalah salah satu ritual yang senantiasa kita lakukan sebelum sholat. Wudu merupakan amalan yang Nabi SAW tekankan ketika akan melakukan sholat. Wudu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga berwudu merupakan amalan yang sangat penting dalam Islam itu sendiri. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus senantiasa menjaga wudu kita. Jangan pernah wudu kita itu tidak sempurna, tidak sesempurna yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena wudu yang tidak sempurna akan berefek, akan berdampak kepada sholat kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil atau menyuruh kepada orang-orang yang beriman, artinya apa? Orang-orang yang hendak berwudu khususnya. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian akan sholat, mau menjalankan sholat, akan sholat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Insan muda, nah ini ada sedikit kesalahan. Mungkin sebagian orang ini menganggap sepele. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita asal berwudu, tidak memperhatikan kaidahnya, tidak memperhatikan batasan minimalnya dan lain sebagainya. Asal wudu aja gitu. Contoh nih, berwudu pada bagian tangan. Sebagian, tidak semua orang berwudu terkadang hanya sebatas asal digosok tangannya dan sikunya nggak basah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh sikunya itu harus basah. Kalau membasuh tangan itu harus sampai siku minimal. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an itu kalau berwudu bagian tangan itu sampai melewatkan siku, karena beliau ada hadis lain yang beliau dengar. Bahkan dalam hadis itu dikatakan Abu Hurairah itu sempat melihat cara berwudu Rasulullah melewati siku itu sendiri. Jadi insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau wudu kita nggak beres, ya, nggak benar, bagaimana sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yuk insan muda, perbaiki wudu kita. Fa'asbigil wudu, maka perbaikilah, sempurnakan cara berwudu. Jangan asal-asalan. Berwudu itu jangan asal-asalan. Yang penting basah, enggak seperti itu. Nanti sholatnya enggak diterima, kita pusing sendiri. Rajin sholat, tiba-tiba pas nanti di hari kiamat, loh, kok saya sholatnya enggak pernah diterima ini, kenapa? Pasti ada yang salah. Jadi wudu itu ibaratkan kunci kalau mau masuk rumah. Buka pintu ya. Jadi kalau kuncinya rusak, pintunya nggak bisa dibuka, kita nggak bisa masuk rumah. Sholat wudu kita rusak, nggak sempurna, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menerima sholat kita? Jadi insan muda, diperhatikan itu. Yuk sama-sama. Ajakan ini saya sampaikan untuk saya pribadi dan kita semua yang sama-sama ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan insan muda, ketika kita mau memperbaiki wudhu kita, memperbagus wudhu kita, Nabi SAW dalam hadisnya bahwa di antara ciri-ciri umatku nanti itu kelihatan dari
cahaya pada anggota tubuh wudu yang diwudukan itu, nanti bercahaya. Maka memperbaiki wudu, ya, menyempurnakan wudu adalah sebuah keharusan bagi kita agar nanti kelihatan nih bahwa kita itu umat Rasulullah, kelihatan bahwa kita menjalankan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yuk kita mari belajar sama-sama menyempurnakan wudu sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan muda demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.